Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya alhamdulillah, puji syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala sama-sama kita panjatkan, yang mana atas berkat rahmatnya, alhamdulillah atas izinnya, hari ini kita masih bisa sama-sama menyaksikan siaran langsung kajian kitab Tuhfatul Mushtaq bersama dengan Ustadz Mukhtar Lutfi, di mana ditayangkan secara live di channel An-Nabawi Media. Nah, buat teman-teman yang belum subscribe, silakan klik tombol subscribe dan tombol lonceng di sebelahnya. Oke. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, dan insya Allah kita selaku umatnya selalu iktibakan sunnahnya, mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Nah teman-teman, seperti biasa di setiap hari Rabu malam Kamis kita akan mengadakan kajian rutin kitab Tuhfatul Mushtaq, yang sebelum Ramadan, kajian di hari Rabu malam Kamis ini diisi dengan kitab Fathul Qorib membahas fikih, dan qadarullah karena pandemi jadi kajian offline kita masih belum bisa berlangsung. Sambil mengisi kekosongan itu, kita isi dengan kajian kitab Tuhfatul Mushtaq, yaitu kitab hadis yang membahas tentang 40 hadis seputar dengan akhlak dan kepribadian. Nah, oke, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kepada guru kita Ustadz Mukhtar Lutfi. Waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammadin ibni Abdillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Ikhwan fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ungkapan rasa syukur mari kita panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat juga salam kita sampaikan kepada baginda Rasul Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malam hari ini insyaallah kita akan lanjutkan pembahasan kitab Tuhfatul Mushtaq, yang pada kesempatan ini kita akan mulai dari hadis yang ke-19. Namun sebelumnya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita bacakan suratul Fatihah. Kita niatkan buat saudara-saudara kita mungkin ada yang dalam keadaan kurang sehat, semoga Allah Subhanahu wa taala angkat penyakitnya, diberikan kesehatan dengan kesehatan yang sempurna untuk bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sampai saat ini kita maklum bersama kondisi negara kita masih terkena pandemi dari wabah penyakit COVID-19 atau COVID-19, virus corona. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa rabbi fil wadayan. Baik, kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadis at-tasi' asyar, hadis yang ke-19, ar-rifqu, tentang rifq. Rifqu itu atau rifqi itu bisa diartikan sifat penuh kasih sayang, penuh kelembutan. Karena agama Islam agama yang lembut, dan kita pun kaum muslimin dianjurkan untuk mempunyai sifat yang penuh lembutan, penuh kelembutan, penuh kasih sayang. Wa bihi ilaihi qal an Aisyah radhiyallahu anha zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala innar rifqa la yakunu fi syai'in illa zanah wala yunza'u min syai'in illa syana. Innar rifqa, sesungguhnya berkasih sayang, la yakunu fi syai'in, tidak ada dalam suatu hal, illa zanah, melainkan dia akan menghiasi hal itu, wala yunza'u fi syai'in, dan tidak dicabut satu kasih sayang dari sesuatu, illa syana, melainkan akan membuat jadi buruk hal itu. Dia kata Siti Aisyah radhiyallahu an,
beliau salah satu istri Nabi. Kata Siti Aisyah yang diriwayatkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya sifat kasih sayang berlembut itu kagak ada dalam satu hal, melainkan sifat kasih sayang itu akan membuat hal tersebut menjadi baik. Dengan kata lain, sesuatu apapun itu kegiatan akan menjadi hal yang baik kalau di sana ada kasih sayang. Jangankan kepada manusia, dalam Islam kita diajarkan untuk mempunyai kasih sayang terhadap di luar manusia, hewan kah, tumbuh-tumbuhan kah. Bulan-bulan lalu musim zaman kurban Dzulhijjah, kita dianjurkan untuk berkurban. Nabi memerintahkan ketika orang ingin berkurban atau orang ingin menyembelih hewan sesembelihannya, hendaknya dia tajamkan dia punya pisau. Tujuannya apa? Supaya ketika motong hewan itu nggak nyakitin, kan dipotong sakit. Iya betul, tapi ketika dia nggak tajam itu matinya lama karena putusnya lama, nyeksa namanya. Supaya rada cepetan harus tajam. Intinya supaya kita berkasih sayang. Bahkan kalau orang-orang tasawuf, mereka yang berkecimpung dalam dunia sufi, sama tumbuhan aja, pepohonan harus punya kasih sayang. Ini tangan kita, jangan iseng sambil jalan di mana-mana ngeliat pohon rada cakapan sedikit, ada kembangnya, ada bunganya, main potes aja. Nggak boleh. Kenapa? Dia juga pengen hidup. Kalau zaman-zaman dulu tuh lewat pohon bambu ada ujung-ujung yang masih kecil, daun masih kecilnya, diambil ujungnya. Buat apa? Buat keli kuping, buat mainan doang. Jangan. Kalau dalam dunia tasawuf itu jadi nggak bagus. Kita pernah nonton mungkin film Wali Songo, film Sunan Kalijogo, ketika dia pengen berguru dengan salah satu sunan, yang diambil dia punya tongkat, jatuh itu wali itu sunan, nangis. Kata Sunan Kalijogo, berapa sih harganya ini tongkat sampai kau begitu sayangnya sampai nangis? Apa kata itu kan yang sunan yang akan menjadi gurunya, kalau tidak salah Sunan Bonang. Dia bilang, saya bukan menangisi tongkatnya, tapi yang saya tangisi ini rumput yang tercabut dari tanah, yang harusnya dia masih berzikir, gara-gara saya jatuh kecabut, dia jadi mati nggak berzikir. Segitu punya kasih sayang terhadap sesama makhluk, lebih-lebih sesama manusia. Yang namanya kasih sayang kita nggak lihat berdasarkan agama. Cukuplah hati nurani yang menilai kalau kita pengen tahu orang punya kasih sayang atau enggak. Kayak kemarin heboh rame-rame kita lihat, misalnya kasus di Uighur, Cina, ada kaum minoritas muslim yang didiskreditkan, yang mereka terkesan benar-benar disiksa oleh mayoritas. Misalnya nggak perlu kita nilai, oh itu muslim, enggak, dari nurani saja orang akan bilang, wah ini orang-orang nggak punya peri kemanusiaan yang menyiksa. Nggak perlu kita tanya agamanya siapa. Untuk berbicara masalah kasih sayang itu harus kita terapkan kepada siapapun. Tadi terhadap hewan aja kita kudu atau kita harus berkasih sayang, terlebih sesama manusia. Kemarin si Ali Jaber kita tahu ditusuk pakai pisau. Jangan ada celutukan-celutukan, wah dia orang mana, Islamnya bagaimana. Kita nggak pikirin yang kayak begitu, karena tindakan nusuknya aja udah kagak bener. Siapapun yang ditusuk jangan ditanya, oh dia manhajnya apa, Islamnya Islam apa. Kita nggak pikirin yang itu. Tindakan orang yang nusuk beliau udah nggak bagus. Jadi ketika ada perbuatan yang di sana ada kasih sayang, maka perbuatan itu kan menjadi baik, akan dihiasi dengan kasih sayang itu. Orang tua merawat anaknya, kalau penuh kasih sayang akan menjadi hal yang baik. Orang punya piaraan, punya burung kah, punya kucing kah, kalau dia punya kasih sayang, dia rawat, dia kasih makan, wayanya mandi dia mandiin, dia bersihin, dia punya kasih sayang, rapi, terhias dia punya kegiatannya.
Tapi kalau dia nggak punya kasih sayang, itu burung yang dipiara sampai bebrekan mulu. Wah, katanya bagus suaranya, melengking. Apa bahasanya? Gacor. Padahal bukan gacor, gara-gara lapar nggak dikasih makan. Ya itu yang miara burung, yang pada demen-demen burung. Katanya mau biar bagus, jangan dikasih makan. Bukannya bagus suaranya itu mah, tapi gara-gara dia lapar, nyeksa. Kalau nyeksa dosa kita. Wala yanza'u min syai'in illa sana, dan kagak dicabut perbuatan berhati lembut atau berkasih sayang itu illa syana fi syai'in, dalam satu hal illa syana, melainkan itu akan membuat perbuatan itu menjadi jelek. Ya, kebalikan yang tadi. Kalau ada orang merawat sesuatu, dia nggak punya kasih sayang di sana, akan rusak. Apapun lah itu. Seorang guru ketika dia mengajar harus punya sifat rifq, punya sifat berkasih sayang, harus lemah lembut terhadap muridnya. Ya kalau dia nggak punya kasih sayang, yang ngajar muridnya salah sedikit, dia sentil, salahnya banyak, dia jewer, banyakkan lagi, dia tendang. Tapi kalau kita kan punya kasih sayang, punya sifat rifq, insya Allah tidak seperti itu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berdakwah itu dengan penuh kelembutan, enggak dengan langsung kekerasan. Makanya banyak sekali kaum kafir pada saat itu di luar agama Islam yang banyak memeluk agama Islam karena kelembutan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan sama sesamanya saja, bukan sesama muslim saja atau saudaranya, di luar agama Islam pun Nabi Muhammad, bahkan sampai kepada musuhnya Nabi masih sifat lembut, punya kasih sayang. Al-haditsul 20, hadis yang ke-20. Berarti sudah separuh ini kitabnya. An Jarir radhiyallahu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Jarir bin Abdullah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, may yahramir rifqu yahramil khair. Orang yang diharamkan, orang yang enggak diberi kasih sayang, enggak diberi sifat penyayang, kata Allah, kata Nabi, maaf, yahramir khair, maka dia akan dijauhkan, diharamkan dari kebaikan. Nauzubillah. Sama dengan hal yang tadi. Maka nanti di belakang melayarah, orang yang kagak mengasihi orang lain, dia nggak bakal disayangi. Intinya mah kalau kita pengen dibaikin sama orang, kita kudu baik sama orang. Kalau kagak mau dicubit, jangan nyubit. Kalau kagak mau disebut gila, jangan gila. Lagi musim ya, tadi alhamdulillah saya berangkat dikawal, main nusuk orang gila. Kalau bukan gila mah nggak bakal nusuk ya. Kata kasino aja Indro yang suka ngertiin orang panggil gila Indro. Apalagi nusuk ustad, gila kagak? Gila banget itu orang. Walaupun secara ininya sadar, tapi karena dia punya kegiatan kayak gitu, masya Allah, lah ustad ya tusuk. Dulu kagak ada kayak begitu ya. Gara-gara heboh berita itu, di rumah sampai nyari golok. Menusuk bukan, mau belah kelapa. Hadis yang ke-21, hadis al-hadi al-ishrun, hadis yang ke-21, al-hilmu, sifat hilim. Hilim bisa diartikan penyantun, penyabar. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda atau berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam al-Ashaj, kepada sahabat yang namanya Ashaj Abdul Qais. Apa kata Nabi? Inna fika khaslataini yuhibbuhumallah. Di dalam dirimu, sesungguhnya dalam dirimu, kata Nabi, khaslataini, ada dua hal, yuhibbuhumallah, yang Allah suka. Apa? Al-hilmu wal anatu. Sifat hilim dan anat. Apa hilim? Hilim bisa kalau situ mungkin di PDF saya artikan sabar ya. Atau hilim itu penyantun. Punya sifat penyantun, berbelas kasih terhadap sesama. Wal ana, enggak tergesa-gesa. Apa Pak? Bahasa Indonesia enggak tergesa-gesa apa? Enggak buru-buru, sama di dia juga. Lawannya tergesa-gesa, buru-buru tergesa-gesa. Hah?
Kalau lambat melambat namanya. Hah? Ya anah, bahasa Arab begitu tuh. Bahasa Arab ada sur'ah, ada ajlah. Sur'ah cepat, segera, ajlah tergesa-gesa. Ana nggak tergesa-gesa. Apa nggak tergesa-gesa? Ya pokoknya itu nggak tergesa-gesa. Dia nggak cepat-cepat. Allah suka kepada dua hal ini dalam dalam sifat kita, penyantun terhadap sesama, karena Allah pun Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah punya sifat Maha Pengasih, Maha Penyayang. Kita pun mempunyai sifat itu yang diwarisi oleh Allah Subhanahu wa taala, penyantun terhadap sesama. Itu sudah pasti. Tadi sudah dibahas yang sebelumnya, sama dengan Ar-Rifqu. Yang kedua, ana nggak buru-buru, nggak tergesa-gesa. Di sini di bawah dikatakan al-anatu at-tasabbutu wa tarkul ajlah. Tasabbut pasti, perlahan tapi pasti, kagak buru-buru. Di riwayat yang lain dikatakan at-ta'anni minallah wal ajlah minasyaitan. Ta'anni enggak buru-buru atau ana itu dari Allah. Tapi ajlah buru-buru, tergesa-gesa, itu datangnya dari setan. Kita pakai kerjaan yang mana yang kita ambil? Akhlak yang mana yang kita kerjain? Jangan tergesa-gesa dalam segala hal. Karena memang kalau orang buru-buru, tergesa-gesa, ada aja hal yang gak bagusnya. Coba dah. Kalau pengen belajar hal yang cakep dari gak keburu-buru, belajar sama akhwat, belajar sama emak-emak dalam menawar. Betapa anahnya di sana. Enggak buru-buru. Coba kalau kita belanja barang buru-buru. Ini berapa bang? 50.000. 20.000 ya? Enggak. 30? Enggak. 40? Enggak. Ya udah 40 dah. Kita yang bayarkan 40. Coba kalau emak-emak. Berapa bang? 50. 20 ya? Enggak. 20 dah. Enggak. 25? Enggak. 25. Kalau enggak saya tinggal nih. Saya tinggal nih. Sabar enggak? Ngomongnya saya tinggal tapi masih berdiri. Itu emak-emak tuh. Nggak buru-buru, kita nggak tergesa-gesa dalam mengambil keputusan. Karena ketika kita tergesa-gesa dalam mengambil keputusan, rusak. Kita mau berangkat sekolah, berangkat ngajar, berangkat kerja buru-buru, ada aja yang ketinggalan. Ada yang ketinggalan. Saya pernah satu ketika khutbah Jum'ah di salah satu masjid di Jakarta Barat. Karena saya waktu itu tugas masih di Jakarta Timur, kebetulan di hari yang sama, di hari Jumat sekitar jam 2 saya harus mengisi tausiah di PT Antam kalau tidak salah saat itu. Tapi Jumatnya saya di Jakarta Barat, kan jauh banget dari Jakarta Barat ke Jakarta Timur. Jumat waktu itu agak siang, waktu zuhurnya agak siang. Andai kata saya selesai bisa jam 1 lewat selesai salat Jumat, dia berangkat ke sana bisa lewat sampai sananya. Nah, memang kebiasaan di masjid itu khutbah nggak lama-lama. Saya khutbah nggak lama, wirid pun nggak lama. Cuma ukuran kiai ternyata bacaan saya ketika wirid cepat. Selesai saya salat, salam sama kiai, apa kata kiai? Masya Allah Ustaz, at-ta'anni minallah wal ajlah minasyaitan. Kiai langsung ngomong begitu. Buru-buru dari setan. Kalau nyantai itu dari Allah. Langsung deg saya, apa yang salah gue ya? Oh ternyata tadi wiridnya katanya kecepatan. Itu naik mobil sudah niat kenceng, benar depan saya kecelakaan. Langsung saya ingat kata kiai tadi, jangan buru-buru. Jangan buru-buru. Kerjaan dari siapa tuh buru-buru? Dari setan. Coba dah. Kalau apapun yang kita kerja kalau buru-buru, urusan kalau pengen berangkat kerja sepatu satu, sendal satu, pernah ngalamin. Saya sering ngelihat orang, bukan saya, ngelihat orang kita buru-buru sendalnya lain sebelah. Iya. Emang juga kita lain sebelah, Ustaz. Satu kiri atau kanan. Masa kanan dua-duanya. Ini lain benar-benar lain begitu saking buru-burunya. Saya waktu tugas pernah pengantin minta buru-buru. Sebelah kanan saya pakai selop, sebelah kiri saya pakai sendal. Saking buru-burunya. Ya kalau apapun jangan buru-buru. Lalu bagaimana ada ayat wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardh. Bersegeralah kamu untuk meraih ampunan Allah dan surganya. Kan kita suruh buru-buru tuh.
Itu buru-buru, Ustaz, boleh apa kagak? Dalam suatu hal yang udah pasti, udah hak kebaikannya, itu boleh kita buru-buru. Misal, kita tahu orang-orang sholat pada waktunya, itu bagus, kita kerjakan buru-buru, itu boleh. Ini yang pengen disuruh sholat, sholat, bentar, nggak boleh buru-buru, katanya kalau buru-buru kerjaan, salah itu mah. Ngerjain soal ujian dikasih waktu 60 menit. Ini anak kerjain santai aja, tanya gurunya. Ente kenapa santai banget? Waktu mau habis. Kalau buru-buru dari setan. Itu bedain lambat dengan enggak buru-buru. Beda ya. Sama kayak pelit dan irit. Pelit sama irit beda tipis. Ente ngapa sih? Amal sedekah ini banget kurang. Anda lagi ngirit. Lu ngirit apa pelit? Barangnya ada nggak ngasih, namanya pelit. Kalau emang pas-pasan nggak ngasih, diirit-irit, ngirit namanya. Barangnya ada nggak ngasih, pelit. Sama-sama nggak ngasih, mana beda tipis. Sama kayak kita ngaji, antara males sama capek, beda tipis kan. Kita mau berangkat kajian nih, apalagi kemarin-kemarin tuh 2 hari 3 hari hujannya luar biasa pada maghrib. Berangkatnya malas nggak? Kita baru pulang kerja, lagi lelah-lelahnya. Aduh, bilangnya apa? Aduh, saya capek banget dah. Bukan capek. Beda tipis antara capek dengan malas. Ya kadang-kadang benar-benar capek ada, Tapi kadang-kadang begitu kita. Dia ngorang-orang saya. Kalau kita nggak lawan-lawan tuh dari setan, masya Allah berat. Jadi kita biasain 2 hal yang Allah sukainya apa? Punya sifat hilim, punya sifat penyantun terhadap sesama, dan juga punya sifat enggak tergesa-gesa. Jangan biasa untuk ngerjain segala sesuatu itu terburu-buru. Al-hadis as-sani wal ishrun, hadis yang ke-22, ar-rahmah. Sama seperti tadi, sih rahmah kan kasih sayang. An Abi Hurairah radhiyallahu an, dari Abi Hurairah radhiyallahu an qala, ia berkata, qabbala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Hasan ibn Ali. Qabbala itu mencium, mengecup. Ya suaranya kalau ngecup. Tuh, mencium. Kalau Syam nyium pakai hidung, qabbala mengecup. Mengecup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Hasan ibn Ali terhadap Hasan bin Ali. Wa indahu al-Aqra ibnu Habis at-Tamimi jalisan, wa indahu di sisinya al-Aqra, ada Aqra bin Habis at-Tamimi jalisan, lagi duduk. Jadi Nabi nyium Hasan bin Ali cucunya, di sebelahnya Hasan bin Ali ada Aqra bin Habis lagi duduk. Faqala al-Aqra ngomong, apa kata dia? Inna li 'asharatan minal waladi ma qabbaltu minhum ahadan. Inna, sesungguhnya li aku asyaratan punya 10 minal waladi anak, maka qabbaltu minhum ahadan, mak tidaklah qabbaltu aku cium minhum di antara mereka ahadan seorang pun. Tadi ya Rasul, saya kata Aqra punya 10 anak, barang hati juga gak ada yang saya cium. Kata dia tuh, lah ini ngapa nyium-nyium gitu sampai dikecup itu anak Hasan bin Ali. Fanadhar ilaihi Rasulullah, Nabi ngelihat. Kalau diajak ngomong di situ ada Aqra misalnya, Nabi ngecup Hasan, Aqra ngomong, Rasul saya punya anak 10, lagi gitu amat sampai dikecup. Nabi ngeliat gitu. Apa kata Nabi? Man la yarham la yurham. Orang yang kagak punya kasih sayang enggak bakal disayangin. Masya Allah. Jadi ketika nyium anak itu merupakan satu sifat kasih sayang. Tapi jangan disalahgunain. Ada orang mencium aja, ini tanda sayang. Salah, ini terhadap yang mahram, Bahkan kalau kita baca hadis yang lain, ada hadis musalsal. Ketika orang belajar hadis itu biasanya ada hadis yang diberikan oleh gurunya yang salahnya sampai ke Rasul sallallahu alaihi wasallam. Saya dapat ini hadis juga dari berbagai macam sanad, dari Habib Ahmad bin Ambar al-Habsyi, dan terakhir kemarin dari Kiai Ahmad Syarifuddin, yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ar-Rahimun yarhamuhumur Rahman. Orang yang punya kasih sayang, orang yang senang menyayangi orang lain, yarhamuhumur Rahman, Allah akan
menyayangi dia. Irhamu ma fil ard yarhamukum ma fis sama. Sayangilah orang-orang yang ada di muka bumi, nanti makhluk yang di langit pun akan menyayangi kamu. Masya Allah. Jadi kalau orang punya sifat kasih sayang terhadap sesama, bukan cuma manusia yang di bumi yang sayang sama kita, yang di langit siapa? Malaikat. Allah Subhanahu wa taala pun memberikan rahmatnya kepada orang yang punya kasih sayang terhadap sesamanya. Ya Nabi mengecup, diajarin. Dikebal ya, mencium, mengecup kayak orang kalau ya sering-sering kalau saya lihat ada pengantin cium tangan atau orang lebaran cium tangan, bukan dicium. Jangan diikutin tuh. Ditaruh di jidat, ditaruh di pipi. Cium orang tangan-tangan orang, Pak. Dikasih tangannya orang tua. Ngapain begini? Ngecek corona, panas kagak di jidat. Cium gitu, dikecup. Taruh di pipi begitu. Jangan ngikutin sinetron. Nabi ngajarinya cium tangannya, dikecup. Suami istri baru nikah suruh cium tangan, dikasih tempelin ke jidat. Ya Allah. Saya suka rada ngomel saya kalau ngeliat kayak begitu. Kan bukan disuruh nempelin, bukan suruh nyeruduk. Kalau pakai jidat ngapain? Nyium apa nyeruduk? Nyeruduk. Orang suruh minimal nyium. Taruhlah bukan ngecup pakai mulut, pakai nyium kan pakai hidung. Ada makanan, tolong dicium itu masih enak apa kagak, wangi apa kagak. Nyiumnya pakai apa? Hidung. Coba tuh makanan cium enak apa kagak, wangi apa kagak, pakai jidat begitu. Ini kagak. Ya Allah. Anak sekarang jangan diikutin ya. Jadi kalau kita tanda sayang sama anak, sama keluarga, mencium itu tanda kita punya kasih sayang. Bahkan ketika Nabi Muhammad SAW salah seorang anaknya yang bernama Ibrahim dari Maria Al-Qibtiyah meninggal, Nabi nangis. Sahabat nanya, kalau nggak salah Abdurrahman bin Auf nanya, "Ya Rasul, ente nangis?" Apa kata Nabi? Ini air mata merupakan tanda rahmah, punya rasa sayang, nggak dilarang. Karena memang ada riwayat yang lain Nabi bilang ngelarang orang nangis ketika ada orang yang meninggal. Dijelaskan di situ nangis yang dilarang itu bukan nangis meneteskan air mata yang tanda kita sayang. Yang nggak boleh itu nangis meraung-raung. Tahu nangis meraung-raung? Nangisnya terkesan kita nggak ikhlas terhadap orang yang meninggal. Aduh, kalau bukan ini si fulan, kalau si fulan nggak nanti siapa yang ngurus? Oh, kalau nggak ada si fulan nanti bagaimana? Sampai kalau kita pikir dibilang sampai ngerobek-robek kantong. Kita sering lihat mungkin di sinetron atau di TV kalau orang nangis sampai embak-embakan begitu, ya ngelabak sono ngelabak sini, itu nggak boleh. Sedih boleh, tapi jangan lebay, gitu. Jangan lebay. Bukan berarti juga ketika ada orang meninggal setelah dia rapi dimandiin, dibungkus kain kafan, nggak boleh nangis katanya sama orang-orang dulu tuh. Jangan nangis. Lah Nabi aja nangis. Dilarang lagi. Boleh sih ente nangis, tapi jangan keluar air mata, kasihan mayatnya. Nangis nggak keluar air mata gimana ceritanya? Sama aja kentut nggak boleh bersuara, nggak boleh bunyi, nggak boleh ada bau. Ente boleh kentut, tapi jangan bunyi, jangan keluar bau. Gimana di perut ngebelebek? Jangan nangis. Boleh sih nangis, jangan netes air mata. Itu tanda kita sayang. Nanti kasihan si mayitnya. Kalau kita nangis yang ngeraung-ngeraung, iya mayitnya kasihan. Tapi kalau cuma sekedar kita bukti kita sedih, orang yang nggak nangis ya nggak punya kasih sayang. Ya orang bakalan nanya. Ada misalnya ada orang tua, masya Allah, anaknya meninggal, dia ketawa-tawa. Yang kayak begini baru disebut orang gila. Bukan yang nusuk ustad, kan begitu bukan? Iman la yurham, orang yang nggak punya rasa kasih sayang dia nggak bakalan dikasih sayangnya oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi juga sama manusia, itu udah pasti ya. Al hadis as-salisu wal 20, hadis yang ke-23. An Abdullah ibni Amrin radhiyallahu an qala qila li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyun nasi afdal. Dari Abdullah bin Amr, ia berkata, ditanya Rasul sallallahu alaihi wasallam, ayyun nasi afdal, manusia yang mana yang paling utama? Qala, Nabi berkata,
kullu mahmumil qalbi saduqul lisani. Setiap orang yang hatinya bersedih dan jujur lisannya, itu manusia yang utama. Kalau para sahabat bertanya, saduqul lisan na'rifuhu, kalau urusan orang yang jujur mah kami paham ya Rasul. Orang tahu ciri-ciri orang yang jujur, dia ngomong bisa ditepati, itu orang jujur, paham. Fama mahmumul qalbi, lalu apa yang dimaksud dengan mahmumul qalb? Orang yang hatinya bersedih, hatinya bersih, itu maksudnya apa? Qala huwa at-taqiyyun naqiyyul la itsma fihi wala baghya wala gilla wala hasad. Yang disebut mahmumul qalb apa? At-taqiyyun naqi, orang yang bertakwa, yang bersih hatinya. Kita di awal bahas tuh tentang takwa. Orang yang bertakwa itu orang yang utama. Ya wajar kata Allah, Pak, inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di sisi Allah adalah mereka-mereka yang bertakwa. An-naqi, bersih hatinya. Bersih bagaimana? La itsma fi, enggak ada dosa di sana, wala baghyan, enggak ada pembangkangan, wala gila. Gila kalau kita artikan ada gulul itu nilep atau pendengkian. Wala hasada, enggak ada punya sifat hasad, dengki. Apa hasad? Dengki itu apa? Sama enggak sama iri? Iri sama hasad sama tak? Sama dengki? Beda. Kalau sekedar iri, kita pengen sama kayak orang. Ada orang punya, si A punya sesuatu, B pengen punya sama seperti A, itu namanya iri. Tapi kalau hasad lebih parah. Si A punya sesuatu, si B pengen punya sama kayak punya si A, tapi kalau bisa yang ada di si A hilang atau pindah ke si B, ini namanya hasad. Susah ngeliat orang seneng ngeliat orang susah, itu orang hasad. Jadi kalau orang yang nggak punya sifat hasad, itu orang yang utama. Ada orang rada kayaan sedikit, sama-sama driver online misalnya, ngojek, ngegrab, yang keluarnya sama-sama jam 7, pulang sama-sama jam 5. Kok banyakan dia si A misalnya, banyakan apa namanya, customernya banyakan si A, si B dikit banget. Kata si B, wah pakai tuyulnya orang. Tuyul itu apa namanya? GPS fake GPS, padahal kagak. Si A rupanya kerjanya rajin, cuma karena si B ini hasad dengki, ada aja dia bilang, ada orang kaya sedikit dia bilang miara tuyul. Wah, kenapa dia miara tuyul? Kalau jalan tangannya ke belakang, gendong tuyul katanya. Kan kagak mesti orang tangannya ke belakang, itu kebanyakan nonton film itu mah. Nah, jalan tangannya begini mulu katanya, gendong tuyul, kagak mesti kagak. Itu hasad, jangan. Dan kalau kata para ulama, hasad lebih parah kalau menimpa di kalangan para ustaz. Repot tuh. Kenapa? Ustaz kan tahu ilmunya, hasad haram, termasuk dosa besar. Tapi banyak yang menimpa para ustaz. Ada Ustaz A, dia jago ceramah. Kalau sekarang lebih gampang nyontohnya. Ustaz A jago ceramah di YouTube, dia punya followers banyak, subscribernya banyak. Si B muncul lebih banyak lagi, bahkan followernya pindah ke B yang itu. Wah itu kurang, pindah ke sini. Si A dengki, wah jangan-jangan pakai subscribernya fiktif begitu. Macem-macem. Dulu sering dulu kayak begitu. Pesantren ini muncul, wah santrinya banyak, ya ini kok sedikit, wah jangan ribut. Kiai ini ceramah, zaman dulu tuh belum ada online seperti sekarang. Kiai A ceramah, jamaahnya banyak. Kiai B jamaahnya sedikit. Wah jangan dengki. Nauzubillahi min dzalik. Jangan. Makanya wajar sampai ada turun ayat wa min syarri hasidin idza hasad. Kita minta perlindungan dari orang-orang yang hasad. Kita jangan punya sifat hasad dan jangan sampai juga kena hasad. Agak enak orang hasad capek hati. Dia nggak bakalan tenang. Semakin orang berhasad terhadap orang yang dihasadi, yang dihasadin semakin maju, yang hasad makin susah. Coba si A demen, kesel banget si B punya motor. Itu orang pakai punya motor, usaha sama-sama, kenapa dia yang sukses? Dia gede banget, mudah-mudahan besok kecelakaan, mudah-mudahan besok motornya hilang. Punya mobil, stres tuh orang. Semakin tinggi si B, makin stres, dia makin dengki, makin stres. Hilangkan sifat
hasad, sifat dengki. Nauzubillahi min dzalik. Kalau orang yang udah hilang ke sifat hasadnya, dia udah masuk orang yang utama. Bersihkan hati, jangan ada sifat pembangkang dalam diri, membangkang terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jangan ada sifat gulu, sifat dengki, sifat hasad. Tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau udah begitu mah insyaallah doa kita diijabah. Kita minta sama Allah, didengar sama Allah. Kan bisa jadi kenapa kita banyak berdoa sama Allah, tapi kok kelihatannya doa kita kagak diijabah. Allah bohong dong? Kagak, Allah mah nggak pernah bohong. Allah bilang apa? Ud'uni astajib lakum. Minta kepada saya, berdoa kepada saya, maka saya akan ijabah. Kata orang, ya saya udah banyak doa Ustaz, siang malam saya doa nggak kurang-kurang, tapi belum nongol-nongol juga hasilnya. Bukannya Allah ingkar janji, tapi kan ada ayat yang sana tuh. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Saya akan menjawab doa orang-orang yang berdoa, permintaan orang yang berdoa. Idza kalau dia berdoa, fal yastajibu li, tapi penuhin dulu apa kewajibannya terhadap saya. Istajib, penuhin permintaan Allah apa? Kerjain apa yang Allah perintahkan, jauhin apa yang Allah larang, baru doa. Ini maksiat jalan terus, ibadah kagak, doa rajin. Kalau kata kita mah, lu kerja kagak, minta gaji. Coba itu. Ibu gimana mau dikasih? Kita sering baca sehari 17 kali, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, kepadamu kami menyembah, wa iyyaka nasta'in. Baru pada kamu kami minta. Minta dulu apa nyembah dulu? Nyembah dulu, ibadah dulu baru minta. Kita dibalik, minta dulu baru mau ibadah. Kagak dikasih, protes. Saya doa udah sering ya Allah, wirid udah sering, ngapa belum dapat juga? Kita pikir ada apa yang kurang, apa ada yang kita makan hal yang haram, apa kadar ketakwaan kita yang stagnan bahkan menurun, atau jangan-jangan ada dosa yang masih banyak menjadi hijab. Ketika orang banyak dosa itu menjadi hijab, menjadi penghalang doanya nggak langsung diijabah. Bahkan kalau kata Syekh Ibrahim bin Adam, ketika ditanya sama muridnya, ya Syekh, banyak orang yang berdoa tapi kenapa doanya nggak langsung diijabah? Banyak orang yang istighosah minta sesuatu yang mendesak tapi nggak langsung dikasih. Nggak sedikit orang-orang yang berkumpul dalam satu majlis minta untuk diturunkan sesuatu tapi nggak dikasih sama Allah Subhanahu wa taala. Apa Allah ingkar janji? Enggak. Apa kata Syekh Ibrahim bin Adham? Di antaranya, kita banyak ngaku Allah sebagai Tuhan. Ngaku nggak? Ngaku, kita baca la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Tapi dalam keseharian kita banyak menuhankan selain Allah. Buktinya apa? Ya kita kalau waktunya sholat, siapa yang manggil? Allah. Tapi kita lagi kerja sama sholat, azan bunyi, mana yang kita kerjain? Mana yang kita duluin? Ntar sholat masih panjang. Kenapa? Katanya buru-buru nggak boleh. Alasannya begitu. Allah manggil, kita belakangin. Orang bela mati-matian mencari uang, urusan dunia urusan akhirat belakangan. Berarti terkesan dia menuhankan dunia. Semua pakai dunia. Allah nomor sekian. Katanya la ilaha illallah, nggak ada yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Segitu takutnya sama atasan, segitu takutnya sama pimpinan, salah masih dibela. Salah masih dijilat. Banyak penjilat kayak gitu ya. Salah masih dijilat aja, masih dibela-bela. Enggak takut sama Allah. Padahal Tuhannya siapa? Allah. Kenapa dia masih membela, masih menjilat atasannya? Takut dipecat. Dunia. Berarti menuhankan siapa? Menuhankan dunia yang dia cari. Yang kayak gitu tuh orang yang suka menjilat, ya hatinya malaikat rahmat enggak bakalan datang ke tubuh dia, ke hati dia. Yang di hadis Nabi dikatakan malaikat rahmat enggak bakalan masuk ke dalam rumah yang ada anjingnya. Secara physically, iya, para ulama mengartikan rumah yang ada anjingnya, malaikat rahmat enggak bakalan masuk. Disebut, memang enggak disebut malaikat rahmat, disebut malaikat enggak bakalan masuk ke dalam rumah yang ada anjingnya. Ada yang ngartiin saklek. Wah, kalau lagi sakit ini kan miara anjing, enggak bakalan mati. Ngapa? Malaikat Israel takut masuk.
takut masuk rumah gara-gara ada anjingnya. Kagak, malaikat rahmat maksudnya, maksud malaikat rahmat yang enggak masuk. Diartikan secara intrinsik oleh para ulama yang lainnya, rumah itu diibaratkan hati kita, tubuh kita. Kalau ada sifat anjing dalam rumah kita, di hati, di tubuh kita, maka malaikat rahmat enggak masuk ke hati kita. Apa sifat anjing tadi? Menjilat terhadap tuannya. Orang yang suka ngejilat jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min dzalik. Nah, orang begitu pengen doanya diijabah, ya jauh kalau kata Syekh Ibrahim Adham. Kemudian kata Syekh Ibrahim Adham, banyak orang ngaku cinta sama Nabi, bilang sunnah Rasul, umatnya Nabi, cinta sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, omong kosong doang. Sunnahnya enggak dikerjain. Bahkan yang digembar-gembar cuma sunnah yang enak doang. Apa? Nabi bininya 4, bininya 9, boleh 4 kata sunnah Rasul. Lebih dari 1 sunnah Rasul yang itu digede-gedein. Ente tahajud berapa rakaat? Nyengir doang. Suruh tahajud berapa rakaat? Jawabnya nyengir. Bini mau 4, katanya sunnah Rasul. Iya bener sih, bener. Tapi sunnah Rasul kan cuma itu doang. Banyak yang lain. Jangan ngaku cinta sama Rasul tapi sunnahnya kagak dikerjain. Di Indonesia itu termasuk salah satu negara mungkin yang luar biasa cintanya sama Nabi. Pembacaan Maulid kapan waktu dibaca? Orang biasanya baca Maulid ketika bulan Rabiul Awal. Nabi Muhammad SAW dilahirkan di sana 12 Rabiul Awal. Baca Maulid Barzanji, baca Maulid Dibai, Saraful An dan lain-lain. Kisah Maulid Nabi. Di kita mah bukan cuma bulan Maulid doang. Lahiran anak baca Maulid. Belum lahiran, belum. Tuh 4 bulan katanya. Dari 4 bulan udah baca Maulid. Habis 4 bulan 7 bulan. Ya. Habis 7 bulan lahiran masih baca Maulid. Habis lahiran akikah baca Maulid lagi. Nyunatin baca Maulid lagi. Ngawinin baca Maulid lagi. Nempatin rumah baru baca Maulid lagi. Cuma orang meninggal doang enggak baca Maulid. Semua baca Maulid, saking cinta sama Nabi. Alangkah baiknya enggak cuma sekedar dibaca, tapi amalin sunnah Nabi. Makanya kata Allah, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum." Kalau ente emang ngaku cinta sama Allah, ikutin Nabi, kerjain apa yang Nabi suruh, begitu maksudnya. Ikutin sunnah-sunnah Nabi. Hal-hal yang sepele kadang-kadang kita tinggalin. Yang sunnah Nabi yang sepele banyak orang tinggalin. Contoh, like this. Kopiku, bukan kopinya bukan. Minum. Kita lihat orang yang minum pakai tangan kanan sama tangan kiri banyakan mana? Bisa dikatakan banyakan kiri, minimal imbang. Kalau orang-orang dulu, subhanallah, kalau kita ngeliat orang-orang dulu, engkong kita nyanyi, kita cakap banget, tong minum tangan bagus, mana tangan bagusnya, diajari. Sekarang masya Allah, minum banyak tangan kiri, makan tangan kiri, apalagi orang pesta, standing party, berdiri, tangan kanannya megang apa, tangan kiri megang apa. Ya Allah, bagus nggak begitu? Ya, bagus. Nabi kalau makan minum tangan kanan, jangan tangan kiri, jangan. Biasain. Kalau ada orang minum tangan kiri, tegur. Saya sempat negur, kalau ada teman saya minum tangan kiri, saya tegur, emang tangan kanannya sakit? Boleh ke tangan kiri? Boleh. Kalau tangan kanannya sakit, yang minum tangan kiri itu setan. Itu yang disebut setan. Nabi ngajarin kita tangan kanan. Bagaimana doa kita mau diijabah? Sunnah Nabi yang kecil kayak begitu aja kita kagak kerjain. Dia minum tangan kanan. Setelah tangan kanan saya kotor karena makannya pakai tangan. Boleh tangan kiri boleh pegang tangan. Ini jangan buat minum. Yang ngedorong yang mana? Kanan kita tuh. Tangan diangkat gitu. Jadi jangan tangan kiri, harus tangan kanan seperti ini nih. Ini contoh. Nggak tahu kalau di situ kelihatan gambar tangan kiri tangan kanan. Kita pakai mirror. Tangan kanan. Kalau emang kita ngaku cinta sama Rasul, kerjain sunnah Rasul. Pakai sendal.
Duluan kalau make apa yang kita duluin? Kaki kanan. Kalau ngelepas kiri. Masuk masjid, keluar masjid. Kalau keluar masjid pengen pakai sendal. Kan pakai sendal kanan. Keluar masjid, kalau keluar masjid pengen pakai sendal, keluarin kaki kiri, masukin kaki kanan. Ya begitu. Keluarnya jangan langsung ke sendal, masukin ke kanan, baru satu kaki kirinya masuk. Bisa. Orang kidal sekalipun, orang kidal misalnya dia punya tangan kidal biasa pakai kiri. Saya sering ingetin, ente pas tanda tangan kok tangan kiri. Iya kidal Ustaz, ente kiri nulis doang. Makan? Berak, cebok. Saya tanya sampai lengkap. Makan tangan apa? Tangan kiri misalnya. Lalu cebok pakai tangan apa? Kiri juga. Itu rasanya kayak gimana? Cebok tangan kiri sama tangan kiri. Katanya kagak Ustaz, dilatih. Bisa nggak dilatih? Bisa. Hal yang baik-baik kerjain tangan kanan. Nabi ngajarinya kayak gitu. Bahkan yang lainnya kata Syekh Ibrahim bin Adham, ngaku Quran sebagai imamnya, tapi cuma sekedar seremonial aja, diamalin kagak tuh Quran. Gimana doanya mau diijabah? Wajar kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di akhir zaman banyak orang-orang yang mereka hafal Quran, mereka tahu Quran, tapi yang dia bacanya Al-Quran cuma sampai tenggorokan, dia tetap masuk neraka. Kenapa? Dia kagak ikhlas. Dia ngafal Quran cuma sekedar supaya dipanggil hafiz. Dia belajar Al-Quran dengan suara yang bagus, dengan latihan irama yang mempesona, supaya dipanggil qori, bayarannya mahal. Ikhlas nggak? Yang kayak gitu nanti pertama-tama orang yang akan dilemparkan ke dalam neraka. Alhamdulillah. Ikhlaskan kalau kita pengen belajar Quran, amalkan apa yang kita baca. Baru kita bakalan diijabah doanya. Kita introspeksi dah. Kita muhasabah, kita pikirin kita lempengan yang mana ini. Baca Quran masih pengen didengar orang apa? Kita ngafal Quran apa masih pengen karena orang lain apa? Kita ada nggak sunnah-sunnah Rasul yang kita sepelekan? Kalau yang berat-berat kita belum bisa kita kerjakan, mungkin tahajud sampai 11 gitu kita nggak sanggup, kita kerjakan 2 rakaat nggak apa-apa. Yang tadi hal sepele, makan pakai tangan kanan, minum tangan kanan, itu kita kerjain. Jangan sampai hal-hal yang sepele aja kita nggak kerjain. Orang yang bisa nggak ngerjain hal yang sepele, lebih-lebih yang besar. Menggunakan tangan kanan sepele nggak? Banyak orang yang ngerjain, apalagi hal-hal yang besar. Masya Allah. Jadi kalau orang-orang yang seperti itu, yang nggak mengerjakan yang tadi disebutkan oleh Syekh Ibnu Adham, gimana doanya mau diijabah? Tapi kalau hatinya bersih, orang itu bertakwa, nggak ada sifat dengki, nggak ada sifat tipu daya, dia nggak membangkang kepada Allah Subhanahu Wa Taala, nah yang kayak gini makhluk yang utama nih, makhluk yang bertakwa, apalagi dia mempunyai posisi yang paling dekat sama Allah Subhanahu Wa Taala, doanya bagaimana? Diijabah. Jangankan dia minta, kagak minta juga dikasih. Kan kalau Allah udah senang begitu. Taruhlah manusia sama manusia, ada anak sama orang tuanya, ini anak disayang banget sama orang tuanya. Jangankan dia minta duit, kagak minta, ditanya, lu pengen keluar punya duit apa kagak? Saking sayangnya. Tapi kalau gedeng, disuruh agak pernah mau, disuruh beli sayur atau suruh ke warung, jawabnya iya, tapi jalannya 1 jam. Ada begitu ya? Mursalat warung, iya. Namanya bolak-balik aja. Lah masih di depan TV. Iya dong, jalan kagak. Bagaimana mau disayang begitu ya? Kalau kita pengen disayang sama Allah Subhanahu Wa Taala, kerjain apa yang Allah perintahkan, tinggalin apa yang Allah larang. Nanti kita lanjutkan al-hadis ar-rabi' wal ishrun, hadis yang ke-24, kazmul ghaiz, tentang menahan amarah. Kita nggak langsung bisa melepaskan emosi kita terhadap hal-hal yang kita nggak suka. Model kayak kemarin kasus penusukan Ustaz, kita jangan langsung tergesa-gesa memvonis ini orang gila misalnya. Kita juga jangan tergesa-gesa langsung bergerak ke Lampung semua, kita sweeping orang-orang gila, kan kagak juga. Terkait dengan tergesa-gesa tadi ada kisah dari Hasan Al-Basri kalau tidak salah. Ada sebuah keluarga, bapak sama anak nih. Nah, bapaknya meninggal, mewarisi seorang budak. Kalau dulu budak tuh bisa diwarisin,
kata bapaknya nih, budak buat kamu. Ketika udah meninggal, budak ini ngarawasi anaknya laki-laki. Saking senengnya karena dia terlalu dekat, dia pengen nikah dengan tuh budak. Boleh nggak dinikahin? Boleh, dipakai aja, boleh lagi dinikahin. Dia nikah tuh. Dia ngomong, suatu ketika dia ngomong sama istrinya itu, yang budak, yang udah jadi istrinya, dia ngomong, saya pengen tuntut ilmu, tolong siapin perbekalan saya pengen belajar ilmu agama. Dipersiapkanlah, terus dia ngadepin pengen ketemu sama orang alim, dia ketemu sama ulama, apa kalau kata bahasa kita mah kiai, saya pengen belajar, saya pengen ngaji gitu. Apa kata kiai, entar-entarannya, entar-entaran, tunggu sabar. Saya pengen banget belajar. Udah, ittaqillah wastabir wasbiru, takwalah kamu kepada Allah, wala tasta'jil, jangan buru-buru, wasbiru, dan sabar. Pesannya begitu, takwa kepada Allah, jangan buru-buru, sabar. Saya pengen banget ngaji, ya udah, tenang, entar-entaran ya. Takwa kepada Allah, sabar, jangan buru-buru, pulang dulu. Disuruhnya begitu tuh. Dia pulang dari tempat kiai ke rumahnya, dia lihat ada laki-laki yang tidur di samping bininya. Bininya kan budak tadi yang dinikahin. Ada laki-laki yang tidur samping bininya. Wah, luar biasa. Panas tuh, naik pitam dia. Bawaannya pengen ngebunuh aja. Selingkuh nih perempuan, dia pengen bagel. Pengen cari pedang. Dia ambil pedang. Ketika dia ambil pedang, mau balik, dia ingat pesan gurunya yang tadi kiai. Ittaqillah wa tasta'jil wasbiru. Takwa kepada Allah, jangan gegabah, jangan buru-buru, sabar. Dia nggak jadi. Dia balik lagi. Tapi dia gedeg lagi, dia pengen pukul lagi. Dia ingat lagi tuh kata-kata sampai 3 kali nggak jadi. Bangunlah dua orang ini, si orang laki-laki yang ada di samping bininya. Dia bangun, dia peluk itu orang. Dia tanya, apa yang ente lakuin ketika tadi ngelihat saya tidur sama bini ente? Ente bolak-balik. Apa dia bilang? Saya dapat ilmu. Ilmu apa? Ilmu sabar. Dan tadi saya pengen mengajar nggak jadi. Kenapa? Saya ingat pesan guru tadi, pesan kiai tadi. Rupanya apa? Si laki-laki yang tidur di sebelah perempuan tadi siapa? Saudara kandungnya. Coba main bacok aja. Orang lagi tidur. Dosa nggak yang bacok? Karena buru-buru kan? Enggak. Apa bahasa kita? Enggak klarifikasi lagi. Tanya dulu, sabar. Kalau kita mengambil sebuah tindakan harus berpikir dengan cerdas. Dipikirin dulu, jangan langsung gegabah supaya efeknya jadi positif. Wallahu a'lam bishawab. Sudah jam 9 ya. Kenapa? Ini untuk wanita yang keluar cairan mani dan sedang haid, itu bagaimana? Apakah dia harus mandi dulu atau seperti apa? Wanita yang keluar mani. Ya. Pasti lagi haid. Wanita keluar mani. Wanita lagi haid. Keluar mani. Bagaimana ceritanya itu? Wanita haid keluar, emang bisa nggak perempuan keluar mani? Bisa nggak? Bisa. Kita udah bahas di Fathul Qorib. Sesuatu yang keluar dari alat kelamin, mohon maaf, yang bisa buat laki dan perempuan diantaranya adalah mani. Lazimnya biasanya laki-laki, perempuan kadang-kadang keluar. Cuma jarang banget, perempuan bisa keluar tuh jarang. Kalau itu keluar ya wajib mandi gitu. Ini apa muskil. Dia mandi cuma sekedar menghilangkan kewajiban dia karena dia keluar maninya, tapi tetap dia hadas karena masih haid. Apa nih tuh? Maka saya pikir ini apa? Mani suaminya keluar lagi, tapi lagi haid kan nggak mungkin, haram. Ketika istrinya dalam keadaan haid berhubungan badan, halal haram. Yang udah nikah, siapa udah nikah? Umur salat doang, mereka belum. Oke, haram kan? Haram. Jadi kalau itu nggak mungkin dia keluar ya. Dia mandi sekadar mandi. Deh.
Cukup ya. Ini sudah malam, ntar kalau malam-malam ntar kita pulang dijegat sama orang gila gimana? Masya Allah. Kita doain guru-guru kita ya, kiai-kiai kita, ustadz-ustadz kita, para habaib, para ulama. Mudah-mudahan Allah berikan kesehatan, diberikan penjagaan luar dalam, zahir dan batin dari gangguan-gangguan mereka-mereka manusia-manusia jahat, baik sadar ataupun gila atau biangnya gila. Mudah-mudahan mereka-mereka yang gila cepat-cepat sadar dah. Jangan sampai kena azab Allah Subhanahu wa taala karena dagingnya para ulama beracun. Masya Allah, apalagi hafiz. Nah, Masya Allah. Saya ingat waktu saya hafal Quran dulu, tahadus bin ni'mah. Saya dipesan sama salah seorang kiai, hati-hati ente ya, mulut ente jangan ucap macam-macam. Kenapa emang orang hafal Quran katanya ucapannya beracun. Masya Allah. Dulu ketika saya masih di Pondok Nafa, pulang sekolah itu naik angkot mikrolet, ugal-ugalan sampai jatuh saya di dalam. Ngucap kita keselnya luar biasa. Mudah-mudahan sih bukan gara-gara itu. Kesel pas saya turun bayar, udah kata-katanya nggak ngenakin dah. Jangan ngomel-ngomel ngeluarin kebun binatang segala macem. Pas sendiri kan kalau supir-supir angkot, pas turun sumpahin tabrakan. Nggak lama ada bener berita tabrakan. Ya mudah-mudahan sih bukan gara-gara itu. Mudah-mudahan bukan gara-gara itu. Jangan sampai kita nyakitin para ulama ya. Kalau perlu kita sokong mereka, kita bantu mereka dalam berdakwah. Karena kata Allah Subhanahu wa taala, yang hanya takut kepada Allah siapa? Para ulama. Al ulama warasatul anbiya, mereka pewaris para nabi. Kalau nggak ada mereka nanti kita bagaimana cara belajar ilmu agama ya Allah ya. Mudah-mudahan guru-guru kita pada sehat semua. Allah berikan keselamatan lahir dan batin. Kita cukupkan sampai sini, insyaallah minggu depan kita lanjutkan hadis yang ke-24. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.